Ini hati-hati buat teman-teman. Di Indonesia kan biasanya ada lubang-lubang di sini, jadi Ini yang penting ya. dalam beberapa bahasa mereka bikin. Aku juga belum pernah lihat. Bye. Kiss bye. Kasih kiss. Wow. Say bye. Bye. Halo semuanya, ketemu lagi sama kami The Cortions Channel. Oke, tadi Bapak habis nganterin Arman ya. Jadi by the way Arman sekarang udah sekolah. Bukan sekolah TK sih sebenarnya, kayak kripe atau daycare. Nah kali ini vlognya tentang apa Bapak? Vlog tentang hidup di apartemen Jerman. Alhamdulillah kami udah pindah di apartemen sendiri. Dan ini kami mau kayak jelasin aja ke kalian tentang hal-hal unik nih yang kami temukan di apartemen di Jerman. Nah, dan nggak kami temukan di Indonesia ya. Sebenarnya bukan apartemen tour ya. Jadi kami cuma kayak ngejelasin detail-detail. Oh ini loh hal-hal yang ada di apartemen di Jerman. Dan harus diperhatikan. Sebelumnya kami mau makan pagi dulu, sarapan atau kahwalte. Ini aku bikin nasi goreng. Walaupun di Jerman masih makan nasi goreng ya. Iya, nah setelah makan kami baru cus untuk tunjukin sekalian tentang apartemen kami, oke? Love you all soon. Oke, kami udah selesai makan. Sebelum itu kami mau sedikit jelasin ya ke kalian first impression kami waktu pertama kali nginjak apartemen ini. Apa itu Pak? Pertama dikasih banyak kertas ya, atau berkas. Jerman apa aja masih dipakai berkas dan masih dipakai pos. Waktu kita awal masuk ke sini juga kita daftar alamat dulu di pemerintahan kota. Sana langsung dikasih aturan-aturan yang perlu kita ikuti kalau kita hidup di apartemen. Walaupun bukan apartemen, rumah sendiri itu juga sama sebenarnya sebagian ya. Di Jerman ini orang Jerman tuh agak sensitif sama suara-suara ya. Hal pertama yang kalian harus perhatiin ketika kalian pindah ke apartemen di Jerman adalah mereka punya aturan jam berisik, silent time, betul? Ya, jam istirahat lah intinya. Misalnya setelah jam 10 malam itu tidak boleh ada suara sama sekali. Tidak boleh kita ganggu tetangga lain. Kalau mau cuci baju, mesinnya kan agak berisik ya. Jadi itu aja setelah jam 8 dibilang jangan cuci pakai mesin cuci gitu. Iya, setelah jam 8 malam, betul? Ya. Itu tidak boleh. Bahkan yang dengerin musik aja diatur sih. Jadi nggak boleh berisik di luar jam-jam ini gitu. Itu ada jam siangnya juga yang mungkin orangnya bisa kerja di rumah dan waktu itu istirahat. Itu tidak boleh kamu ganggu dengan suara musik kamu. Suara anak-anak pun harus dijaga ya. Itu agak sulit buat kita sebenarnya karena ada anak toddler satu bayi ya, mereka berdua kadang-kadang musik banget ya. Iya, sebenarnya sebelum kami pindah ke Jerman ini jadi kayak pertimbangan aku karena aku udah searching ya tentang apartemen di Jerman dan bikin kayak, Beb gimana nih anak kita agak susah untuk tidur malam. Jadi aku waktu sebelum kita ke Jerman aku training Arman untuk tidur malam. Tapi karena di Jerman ini ada 4 musim, itu agak mengganggu jam tidurnya Arman. Misal sekarang kan summer ya, dia baru gelap itu jam 10 malam. Arman baru mau tidur itu sekitar jam 11 atau jam 12 malam kan guys. Dan mungkin ini salah satu keuntungan kami, alhamdulillah tetangga kami itu bukan orang Jerman, semuanya itu orang asing di sini. Jadi mungkin mereka juga agak lebih memaklumi kami ya. Tuh, nggak pernah ada komplain selama kami tinggal di sini. Mungkin lain halnya kalau orang Jerman yang jadi tetangga kita ya, Beb. Iya, untungnya dan tidak untungnya kita tinggal di apartemen kecil. Di Jerman kan nggak ada apartemen besar kayak di Jakarta kan. Tapi di sini apartemennya biasanya bangunan-bangunan tua karena pemerintah Jerman nggak gampang kasih izin untuk bangun yang baru. Yang kedua, yang dibangun ya mereka biasanya renovasi pakai lagi. Bahkan dari tahun 18-an aja ada masih sih. Bangunan di depan bangunan apartemen kami itu dia dibangun tahun 1800 something gitu. Jadi emang mereka punya aturan yang sangat ketat untuk pembuatan bangunan gitu kan. Untungnya ini misalnya di apartemen kita cuma ada 4 apartemen ya. Iya. 4 flat. Bawah itu toko. Di bawah toko dua-duanya nggak masalah kalau kamu berisik atau enggak di luar jam kerja karena kan mereka pulang. Untungnya lagi di atasnya tetangga orang asing juga dan di sebelah kita orang asing juga. Jadi mereka juga tidak begitu peduli kamu berisik atau tidak. Asal kamu jangan ganggu banget juga sih. Iya. Oke, selain itu ada aturan tentang jemur baju. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kenapa jemur baju aja di sini tuh diatur gitu. Ya, waktu aku baca aturan jemur baju itu, aku sebenarnya kaget sih. Jadi kenapa diatur juga ya? Terserah aku lah.
jemur di mana. Di Jerman, kamu selalu tanggung jawab dengan interior rumah kamu. Misalnya kamu sewa, jadi misalnya kalau ada lembab di rumah, itu salah kamu. Kenapa? Alasannya karena kamu nggak buka jendela setiap hari gitu. Ada perintahnya bahwa kamu setiap hari harus membuka jendela kamu, even in winter, karena biar ada fresh air yang masuk. Cuaca yang segar harus masuk ke rumah gitu. Biar nggak lembab, biar nggak terlalu panas dalamnya, khususnya di musim dingin ya. Jemur baju juga kalau misalnya di dalam rumah harus hati-hati. Kenapa? Itu kan dari basahnya, baju itu bisa jadi lembab juga dalam rumah. Tidak bisa juga di depan rumah kamu jemur baju seperti di Indonesia, karena ini kan kita lagi tinggal di kota. Bisa di balkon, tapi di balkon aja diatur. Di balkonnya harus ditutup, dari luar gak boleh dilihat ya. Jemuran kamu juga gak boleh lebih tinggi dari penutupan kayak pagar balkonnya ya. Karena kenapa? Estetiknya kota terganggu kalau begitu. Biar nggak kelihatan kumuh ya. Nah, selain itu, tentang pengolahan sampah. Jadi di sini tentang sampah itu sensitif banget, guys. Kami juga masih belajar sampai sekarang. Misal kayak aku selalu tanya sama Mustafa karena dia lebih expert tentang persampahan dibanding aku. Juga research setiap kali mau buang sesuatu. Baca dulu, guys. Baca dulu Google, ini harus dibuang kemana ya. Gitu. Soalnya klasifikasinya juga tidak begitu jelas sebenarnya sih. Karena kan jenis sampah tuh banyak ya, guys. Ini yang agak tricky itu tentang kardus pizza. Ini kardus pizza itu katanya kalau ada bekas minyaknya itu nggak bisa dibuang di bagian kertas ya nggak? Itu juga kayak oh my god, jadi kita harus cek itu si kardusnya ada minyaknya atau enggak. Kalau kalian salah untuk klasifikasi itu sampah, kalian pertama bisa ditegur tetangga. Dua, kalian bisa dapat hukuman dari pemerintah. Di sini tidak begitu ketat ya, di kota kita lumayan oke. Tapi kita juga belum pernah buang sampah yang salah ya jadinya. Jadi kita tidak tahu. Di sini ada 4 jenis ya, saya jelasin dulu. Yang pertama plastik. Jadi plastik misalnya kamu beli sesuatu dari market, itu plastiknya harus dimasukkan di tempat yang sama. Itu namanya verpackungen. Jadi semua packing sih intinya. Packing plastik, packing metalik juga gak apa-apa, itu dimasukin. Kaleng juga dimasukin di sana. Kalau kamu beli produk juga, belakangnya ada, kamu harus masukin ke warna yang mana. Setiap kota punya aturan sendiri. Di kita, plastik masuk ke plastik yang warna kuning. Plastiknya kami bisa minta ke balai kota. Itu gratis dikasih dari mereka. Yang kedua, masuk ke resmul. Resmul itu bukan hanya Pampers, tapi karena kita buang banyak Pampers, kita bilangnya Pampers ya itu. Resmul itu semua bahan sampah yang tidak bisa di-recycle. Pampers kan nggak bisa diurai ya. Sejenisnya, jadi tisu basah, gelas yang udah pecah, porselen yang udah pecah, piring segala. Dibilang house meal juga, jadi house meal vakum rumah, vakum karpet, saja sampahnya masuk ke sana. Terus selanjutnya tentang sampah ini rumah tangga ya, kayak bekas masak-masak, itu buah-buahan. Itu bio masuk. Iya, masuk ke sampah bio. Itu disebut biomil. Biomil itu semua yang bio sebenarnya. Bio itu apa? Semua yang bekas makanan, kayak bekas nasi, bekas sayur-sayuran, kulit bawang lah, apalah, semua yang bio masuk ke biomil itu. Tapi ke biomil itu tidak boleh sama sekali masuk plastik dan bahan-bahan lain. Iya. Jadi kamu mau buang sampah, gak boleh masukin ke plastik. Buang dengan plastiknya itu tidak boleh. Jadi total kamu dari tempat sampah, kita ada tempat sampah khusus itu nggak ada alasnya, jadi kami tuh langsung buang ke tempatnya kayak gitu. Itu aturannya seperti itu. Dan terakhirnya kertas dan karton. Jadi segala jenis kertas dan karton itu bisa jadi bungkus makanan dan lain-lainnya. Bungkus pizza juga, yang box pizza yang tidak kena minyak dan apa-apa, itu semuanya dibuang ke sampah kertas itu. Kalau misalnya box pizza ada minyaknya, ke bio ya? Enggak. Itu kan salah juga gue. Gak boleh masuk ke bio juga. Itu harus masuk ke resmul. Oh, ke resmul. Yang Pampers dan lain-lainnya, karena itu tidak bisa di-recycle lagi. Oke, I see. Nah, selanjutnya pemerintah kota punya jadwal untuk ambil sampah. Misalnya setiap hari Selasa ambil biomil yang bio, dan setiap hari Kamis ambil kertas, plastik dan lain-lainnya. Ya, sama satu lagi nih soal minyak bekas ini pun katanya ada tempat pembuangan khususnya ya. Di sini nggak bisa, jadi kita selalu ngumpulin minyak-minyak bekas di satu wadah. Nanti bapak yang bakal nyari di mana harus buang, karena kami juga belum tahu di mana buangnya ya. Dan ya, sampah yang paling susah itu sampah-sampah barang rumah kayak kursi yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Atau misalnya elektronik yang kamu mau buang, nah itu susah sekali di Jerman karena itu ada tempat-tempat khusus. Biasanya ada jadwal khususnya juga.
Gak bisa asal buang, dan ketika ada jadwalnya kamu harus keluarin ke depan rumah. Nanti orang pemerintah keliling dan ambil ya. Atau kalau misalnya kamu punya banyak, kamu bisa call mereka dan kamu bisa minta ambil sampah kamu. Tapi bayar Pak itu setahu aku. Itu juga ada bayarannya. Biasanya untuk sampah-sampah khusus dan servis khusus seperti itu ya harus ada ekstra. Kamu bayar ke pemerintah. Itu ada satu lagi, kalian mungkin kalau barangnya nggak terlalu banyak bisa langsung buang ke tempat pembuangan akhir, dan itu harus ada kendaraan. Kalau kayak kami, masa kami mau gembol-gembol tuh kursi naik bis gitu kan untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir kayak gitu guys. Jadi sesensitif itu ya pemerintah Jerman tentang aturan-aturan. Di sini hidup kalian diatur semuanya dari hal kecil sampai yang besar. Tapi hasilnya tertib. Kota tertib dan bersih. Ya walaupun nggak semua tempat bersih juga di sini, tapi lumayan tertib sih dibanding Indonesia dan dibanding Turki juga sebenarnya. Sama satu lagi nih guys, ini yang paling penting. Jadi di Jerman ini untuk sewa apartemen itu susah ya guys ya. Cari rumah apartemen itu susah karena apa? Sistemnya tuh di sini kita yang dipilih sama landlord, jadi kita yang dipilih sama pemilik. Untuk survei pun mereka nggak langsung ngasih ke kalian jadwal surveinya, mau dilihat dulu nih dari slip gajinya nih cocok nggak, kerjaannya cocok nggak untuk kami gitu. Jadi kalian yang diseleksi guys, nggak kayak di Indonesia kita yang menyeleksi gitu rumah kira-kira yang mana yang cocok gitu kan. Kalau di sini nggak sistemnya kayak gitu. Kota-kota besar apalagi itu kan kurang juga ya, mau tinggal di sana banyak tapi apartemennya kurang, dan pemerintah seperti saya tadi bilang itu gak kasih izin sembarangan bikin rumah atau apartemen, jadinya sulit banget dan harus berjuang banget. Aku juga pernah ada cerita dari salah satu teman kami ya, dia tuh mahasiswa dan dia pernah tinggal di kontainer guys karena krisis tempat tinggal gitu waktu itu di kotanya dia. Pernah tinggal di kos-kosan gereja gitu. Iya, pernah tinggal di kos-kosan gereja. Jadi kayak gitu guys, sesusah itu untuk cari hunian di Jerman kayak gitu. Mungkin segitu ya tentang penjelasan dasar tentang apartemen kami. Setelah ini kami mau nih jelasin tentang hal-hal unik apa yang bikin kami kaget waktu kami menginjak apartemen di Jerman. Oke? Wah, silahkan, ini yang bikin kami kaget, jendelanya orang Jerman. Nah ini kalau dibuka kayak gini. Loh, ada lagi nih satu lagi Pak, silahkan jelaskan. Nah, bisa dibuka ke atas seperti ini. Ya ini biar ada udara segar. Udara segar ya. Di Indonesia kan biasanya ada lubang-lubang di sini, jadi ventilasi. Tidak perlu seperti itu. Tapi kayak berasa awal aku mau buka itu kayak berasa mau jatuh nimpah kamu gitu. Matahari juga masuk banyak ya. Iya, ini kayak kalau jendela kayak gini tuh jenis yang kayak gini itu common, biasa banget di Eropa. Jadi sebutnya kayak European window or something gitu. Oke, yang selanjutnya ini fungsinya ya biar nutup matahari juga sih sebenarnya. Daripada kamu beli gorden dan seperti ini, ya mereka bikin solusi yang total. Ya. Tapi ini masih manual ya, ada yang udah pakai alat tinggal dipencet doang. Bisa dibuka setengah gitu, itu juga ada. Tapi karena ini masih tua, kita pakai yang manual. Iya, jadi ini untuk saring sinar matahari ya. Iya. Kayak pakai rolling guys. Itu dari metal. Kayak gitu. Dulu guys, alhamdulillah nih bocil puas nyusuk kayaknya, dia jadi kalem. Oke, selanjutnya tentang pintu di Jerman. Jadi ini cuma bisa dibuka dari dalam karena di luarnya kayak gini. Ini hati-hati buat teman-teman, kalau misalnya lupa nih kunci di dalam terus kalian udah di luar, ini biaya untuk membuka pintunya itu lumayan. Aku pernah lihat ada satu reels yang jelasin, soalnya cuma buka kayak gini aja dia habis 100 euro. Iya, jadi hati-hati ya gitu kalau misalnya mau keluar, make sure. Aku makanya selalu nanya sama Mustafa, kunci dibawa nggak? Kunci dibawa nggak? Karena apa? Karena takut kekunci dari dalam karena kita nggak bisa buka dari luar kalau nggak ada kunci. Selanjutnya ini toiletnya. Jadi mereka toiletnya tipe kering ya, kayak di Turki. Cuman kalau di Turki ini pasti full dengan karpet Bapak. Ya, kalau di sini tidak sefull itu. Toiletnya tuh nggak ada bidetnya guys, so nggak ada ceboknya. Jadi makanya waktu kami ke Jerman, ini adalah hal pertama yang aku beli ketika kami mau pindah ke Jerman, itu bidet portable. Sebenarnya bisa pasang sendiri untuk bidet, cuman karena kami sewa ya di sini belum tahu juga sampai kapan, jadi ya udahlah kami beli aja. Mungkin kalau kami beli rumah bisa pasang sendiri. Begitu.
Oke, ini tentang dapur. Di dapur kan furniture kitchennya perlu banget kan. Biasanya kalau orang Jerman misalnya keluar dari apartemen, itu mereka cabut ini. Iya, kitchen setnya semua dibawa. Atau coba jual ke orang yang selanjutnya. Agak aneh sih buat kami, karena biasanya kalau sewa apartemen kayak di Indo atau di Turki tuh minimal kitchen set ada guys, gitu. Iya, harus selalu ada sih. Orang males juga ngapain copot terus bawa ke rumah yang baru. Tentu cocok juga kan. Iya. Tapi di sini sudah jadi biasa itu orang cabut. Tapi kita untung kita nggak habisin waktu untuk ini. Ini memang ada pas kita masuk ke sini. Iya, jadi kami alhamdulillah apartemen kami itu udah full furnish guys. Ini dikasih sama pemerintahan kota waktu kita baru masuk, dan dalam beberapa bahasa mereka bikin siapin udah aturannya. Jadi ini bahasa Turki mereka kasih ke aku karena aku orang Turki. Ya kan seribet itu tuh guys. Ini pun ada hal-hal yang ada sampah yang tidak dijelaskan di gambar ini, kami harus cari tahu sendiri gitu. Ya. Selanjutnya Kulkas. gede ya guys, gede tapi gini gak ada freezernya, kulkasnya itu yang bikin kami kaget. Aku sampai kayak chat temen aku yang udah lama di Jerman, ini orang Jerman emang demen beli kulkas yang ada freezernya atau gimana ini gitu. Katanya emang di sini biasa ya. Makanya kita beli freezer terpisah, dan karena dapur kita kecil kita simpan di ruang tamu. Oke, selanjutnya adalah air keran di Jerman. Ini kita bisa minum langsung ya guys. Nah, yang aku dengar, negara dengan sanitasi air terbaik di dunia, salah satunya adalah Jerman. Karena itu, kalian bisa minum air keran secara langsung. Dan kebetulan, kami juga tinggal di kota yang depannya itu bad. Kalau kalian nanti ke Jerman, ketemu kota yang depannya itu bad, berarti di kota itu tuh ada mata airnya. Makanya air di kota yang ada bad-badnya itu kayak Bad Krosna, Bad Ems, itu airnya lebih bersih dan lebih seger gitu loh. Kekurangannya, air yang ini tuh kadang suka ada kayak ininya loh, ampasnya. Nggak tahu ampas apa, ampas mineral apa. Makanya kami tuh kayak lebih amannya pakai ini lagi gitu. Di sini ada filternya, dan filter ini bisa dipakai beberapa bulan. Jadi kami biasanya masukin airnya ke sini buat nyaring. Ya itulah ampas-ampasnya. Tapi sebenarnya kalau kalian mau langsung minum dari keran ini tanpa disaring juga nggak apa-apa. Itu juga tetap sehat dan tetap bersih. Ini kalian gak usah khawatir dah, insya Allah di Jerman itu airnya bersih gitu ya. Bahkan kata temenku, air dari Westafel Toilet itu katanya lebih enak dan lebih seger daripada air yang dari sini. Katanya ya, ini aku juga nggak tahu. Mungkin kalau ada yang tahu bisa komen di bawah. Oke, selanjutnya. Di sini ada pintu yang unik cara bukanya. Ini aku juga belum pernah lihat seumur hidup aku ya. Di Turki pun nggak ada guys. Nggak ada. Ini jadul ya. Di depan mereka bikin baru, tapi di ruang kamar tidur bukannya kayak gini. Nggak ada kunci, nggak ada apa-apa. Harus tarik ini ke bawah. Tada! Dibuka. Dan untungnya apartemen kita ada balkonnya, karena nggak semua apartemen di Jerman ada balkonnya. Dan ini adalah spot favorit kami karena secantik ini guys. Kebetulan jam segini emang ada suara lonceng gereja. Ya gitu. Ini cara bukanya. Ini juga lumayan unik ya. Kalau kamu mau buka full, ya, buka biasa. Terus tutup. Mau bikin dari atas, harus ini dulu. Tuh, harus ganti mode. Iya. Ganti mode dulu. Baru bisa dibuka di atas. Dari atas. Iya. Ya, seperti ini sistemnya. Oke, selanjutnya ini tentang tipikal rumah di Jerman. Ini kan mereka tuh lihat bangunannya kerucut gitu kan. Sebenarnya mirip kayak bangunan-bangunan di Indo sama di Turki. Tapi mereka tuh isi bagian itunya, si kerucutnya itu. Jadi kalian bakal biasa banget ngelihat ada ruangan di bagian kerucut rumah itu loh guys. Kalau di Indonesia kan biasanya tuh dikosongin ya, plafon gitu. Di sana mereka isi untuk kamar. Bahkan ada apartemen yang emang isinya di situ kayak apartemen teman kami. Iya. Wah, ini Bapak mau demonstrasi tutup. Unik ya guys. Nah, Arman suka banget mainin ini. Nah, ini maksud saya tadi, kalau kamu jemur baju di sini tidak boleh lebih tinggi dari ini. Segitu aja tuh tingginya guys. Kayak gitu. Jadi biasanya balkon-balkon kalau kalian lihat tertutup sih.
Oke, ini yang terakhir yang agak sedikit mengganggu saya ketika tidur. Kenapa? Karena bantalnya orang Jerman ini bentuknya kotak kayak gini, besar gitu kan, jadi tidak kurang enak gitu kalau dipakai tidur ya. Aku nggak ngerti kenapa mereka senang kayak gini. Dan kalau guling, of course ya di Turki pun juga nggak ada guling gitu. Kalau di sini aku nggak kaget-kaget banget soal guling. Selain itu, tempat tidurnya tuh juga mereka biasanya ada 2 gitu loh. Jadi kalau di Indonesia kan bisa 1 langsung gitu gede, king atau queen size. Kalau ini kayak 2. Walaupun sebenarnya ada juga sih yang langsung. Tapi ini yang biasa, ini yang rata-rata. Iya, rata-ratanya gini. Terus selimutnya juga Satu-satu. ada 2, satu-satu kayak gitu. Tidak praktis ya, kenapa gitu? Mungkin orang Jerman bisa survei ke Indonesia bagaimana membuat semuanya praktis untuk tidur. Oh ya guys, nih jadi di Jerman itu banyak banget rumah-rumah yang udah menghasilkan energi sendiri. Tuh kalian lihat kan di sana itu mereka punya panel surya sendiri. Jadi ya gitu. Mungkin kalau kami beli rumah, kamu bisa juga untuk bikin panel surya kayak gitu. Buat yang penasaran nih, di tempat kami itu masih ada kabel seperti di Indonesia. Kabelnya belum kabel tanam ya. Feel like home gak sih ngelihat kabel menjuntai di atas tuh? Tuh lihat. Nah, ini juga yang gak kalah penting di Jerman, yaitu kotak pos. Kalau di Indonesia kan kotak pos itu udah kayak gak pakai ya. Kalau di Jerman itu wajib punya kotak pos. Nah, ada satu lagi. Di Jerman ini kalau hari Minggu nih ya, kalian nggak boleh cuci baju atau vakum atau ngeringin baju atau apapun kegiatan yang berisik gitu. Karena hari Minggu itu adalah quiet day di Jerman. Setiap hari istirahat dan toko-toko pun semuanya udah ditutup. Iya, setiap hari Minggu aja. Ya, Tapi kecuali kafe-kafe atau bakery ya. Nah, mereka buka. Selain itu, market aja udah tutup. Udah Nggak bisa tutup. beli apa-apa. jadi biasanya Sabtu itu waktu terakhir kami belanja sebelum akhirnya terus nunggu ke hari Senin gitu. Oke guys, jadi segitu dulu untuk review apartemen di Jermannya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan bisa tanyain di kolom komentar, atau ada yang mau nambahin juga boleh banget di kolom komentar. Ya gitu aja sih, semoga bisa menambah informasi buat kalian nih, yang terutama yang mau pada pindah ke Jerman gitu. Oke, jangan lupa untuk di like dan subscribe dan share. Terima kasih. Share video ini banyak-banyak ya guys. Makasih semuanya, digurus-urus, bye-bye. Bye-bye, cheers. Cus. Bau dia. Open. Bye. Nggak bisa masuk ya? Okay. Ya.